Selamat siang anak-anak. Bertemu kembali dengan Bapak. Di pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi eksposisi. Sebelumnya Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Memimpin doa. Berdoa dimulai. Nama astu nama sidem. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bu Narti. Kita awali dengan doa. Apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita. Untuk hari ini semua hadir ya. Tidak ada yang tidak hadir. Ada yang absen? Tadi di grup WA disampaikan bahwa Widana tidak bisa hadir karena sedang sakit. Kita doakan agar teman kita lekas sembuh. Bapak persilahkan mengabsen, nanti Bapak bagikan absen itu di grup WA ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu nasionalisme untuk memupuk semangat nasionalisme kita ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik. Bisa nyanyi bersama-sama. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, tadi kita sudah menyanyikan bersama-sama lagu nasionalis yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Artinya di situ dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke kita mengenal keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian di hari ini Bapak akan menyampaikan materi teks eksposisi. Mungkin kalian pernah mendengar eksposisi yang berkaitan dengan informasi. Ketika kalian mendengar di sekitar kita informasi-informasi yang berkaitan dengan wawasan, artinya menambah wawasan pengetahuan kalian ketika menonton televisi. Beberapa waktu yang lalu informasi mengenai kematian salah satu artis ya, artis terkenal. Siapa? Ada yang tahu kematian salah satu artis? Vanessa Angel, Pak. Iya, Vanessa Angel menyampaikan tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini, hari Sabtu tanggal 6 November. Ya, bisa kita baca bersama-sama ya. Tujuannya di sini yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning dengan menggunakan video pembelajaran yang nanti akan Bapak tayangkan. Ada video yang berkaitan dengan COVID-19. Kemudian yang kedua, video berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, melalui forum diskusi ya, kita akan menganalisis, merancang dan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan model pembelajaran sehingga nanti kalian menyunting. Sekarang Bapak lanjut ke pengertian. Coba Bapak minta salah satu siswa, coba Destayana. Ada Destayana ya? Destayana, silakan. Bapak akan sekarang menyampaikan, coba diperhatikan teman-teman yang lain juga. Mungkin nanti pendapat dari Destayana ada yang kurang, mungkin bisa ditanggapi berdasarkan video yang Bapak akan tayangkan ya. Corona atau yang biasanya disebut dengan COVID-19 adalah sebuah penyakit atau virus yang melanda dunia saat ini. Pasti memiliki suatu masalah, pasti pernah kan
Nah, berdasarkan permasalahan yang sahabat minta kami, pasti akan muncul suatu pendapat atau argumen. Sama halnya dengan teks eksposisi. Lalu apa sih itu teks eksposisi? Eksposisi merupakan teks yang digunakan seseorang untuk menyajikan suatu gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan-gagasan yang disampaikan penulis atau pembicara, harus menyampaikan alasan-alasan yang logis. Virus ini berawal dari wabah yang ada di Wuhan, China, bulan Desember 2019. Virus ini pandemi yang hampir seluruh dunia. Dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit, melainkan mencapai ribuan per hari. Terjaga sepanjang waktu, lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Pemberian status pandemi bukan tanpa alasan, tetapi karena penyebaran virus ini begitu cepat. Bukan hanya menyerang di negara asal yaitu China, tetapi virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak negara yang telah mencatat adanya korban di tempat mereka. Contohnya seperti negara kita, yaitu Indonesia. Indonesia sendiri sudah mencapai 210.940.000 yang terkonfirmasi virus corona. Ya, setelah kalian menyimak tadi video tentang COVID-19, kondisi pandemi yang dialami tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia. Coba Destayana, cari informasi apa yang kamu dapat dari video yang Bapak tayangkan tadi. Silakan Destayana. Virus melanda semua dunia, Pak. Virus yang melanda semua dunia. Kemudian teman yang lain mungkin ada pendapat lain yang berkaitan dengan tayangan video tadi yang Bapak tayangkan. Silakan siapa yang mau menyampaikan bisa raise hand biar tidak rame di ruangan ini. Suarnate, apa yang kamu tangkap informasinya silakan disampaikan Suarnate. Suarnate bersama Jyoti tadi itu. Ya. Harus tetap menjaga kesehatan, Pak. Ya, tetap menjaga kesehatan. Caranya dengan apa? Mematuhi 5M. Ya, 5M. Tepat. Artinya kita sudah membiasakan protokol kesehatan. Sekarang, Bapak bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Silahkan bagi 3 kelompok yang sudah Bapak tentukan. Di situ ada ketua kelompok pertama Sunarti, ketua kelompok kedua itu ada Destayana, dan yang ketiga ada Parwati. Destayana sudah hadir, tidak terpental. Parwati juga hanya tinggal bersuara nanti kalau menyampaikan hasil diskusi. Silakan Bapak persilahkan diskusi dulu dengan kelompoknya. Materi sudah Bapak bagikan ya. Silakan diskusikan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Di situ nanti ada menyunting. Silakan Sunarti. Tesis terdapat di paragraf 1, Pak. Ya, paragraf 1. Yang ini ya. Yang dari meski sudah lebih dari 1 tahun. Kemudian, apakah hanya tesis saja? Struktur lainnya sudah ketemu kelompoknya Sunarti? Argumentasi sama penegasan ulang sudah ditemukan dari hasil analisis teks protokol kesehatannya. Gimana Sunarti? Argumentasi terdapat paragraf 2 sampai 9. Ya, 2 sampai 9. Kemudian penegasan ulangnya? Di paragraf 10. Ya, penegasan ulang kalau kita lihat di sini. Di sini berisi simpulan ya, sama rekomendasi. Destayana ada perbedaan ya, diwakili oleh ketua kelompoknya Suarnate. Dia mengatakan bahwa tesis itu di paragraf kedua, sedangkan paragraf 1 diabaikan. Itu masih kurang tepat ya, kelompoknya Destayana.
paragraf 1 itu termasuk tesis. Tidak ada namanya pembuka. Kalau kalian mempelajari pidato, baru ada pembuka. Kemudian nanti kita bisa menentukan apa saja struktur kebahasaan ya. Struktur kebahasaan yang terdapat pada teks protokol 5M. Di situ ada apa saja? Kalau kita lihat dari kata benda berwujud dia. Contohnya apa kata benda? Dari hasil tadi menyimak materi dan video. Gunasih, gimana Gunasih yang bersama si tadi Sunarti? Masker, Pak. Ya, masker, pintar ya. Karena berkaitan dengan 5M. Kita menyimpulkan ya. Sebenarnya menyimpulkan, mari kita bersama-sama menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kemudian tadi strukturnya ada. Strukturnya di situ kan tesis. Ketika kita membahas tesis, ada gambaran umum mengenai topik yang diangkat oleh penulis. Kemudian yang kedua ada argumentasi. Di situ diuraikan, dijelaskan dari topik yang disampaikan, dikuatkan dengan pendapat yang berupa fakta-fakta. Kemudian di penegasan ulang ada simpulan. Namanya aja simpulan, itu kan pendapat akhir. Di situ menyimpulkan, menegaskan. Kemudian ada rekomendasi bahwa informasi itu tersebut bermanfaat atau tidak. Rekomendasi seperti tadi kan penggunaan masker atau protokol kesehatan 5M-nya perlu dijaga. Kemudian nanti di akhir Bapak akan memberikan kalian evaluasi ya. Evaluasinya silakan dijawab, itu ada 10 soal. Kemudian sekarang di akhir penghujung pembelajaran hari ini, Bapak melihat keaktifan kalian masih kurang ya. Apakah mungkin disebabkan oleh terkendala teknis atau sinyal? Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai puisi ya. Sekarang di akhir pembelajaran mari kita berdoa ya, agar apa yang sudah kita pelajari istilahnya bermanfaat, berguna bagi kita di rumah atau di lingkungan bermasyarakat. Silahkan Ketua Kelas Sunarti ya memimpin doa. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Sunarti. Untuk pertemuan hari ini Bapak tutup. Silakan bisa meninggalkan room chat ini ya. Satu-satu silakan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat sore anak-anak. Sore.